Pernahkah kamu mendengar cerita tentang desa yang terlarang untuk dikunjungi? Di peta, desa itu memang ada, tapi jalan menuju ke sana entah bagaimana selalu hilang saat seseorang mencoba mencarinya. Hanya beberapa orang tertentu yang bisa sampai ke desa itu dan tak pernah kembali. Katanya, desa itu memiliki rahasia kelam yang harus dijaga sebaik-baiknya. Nah, gimana? Berani dengar kisahnya sampai selesai? Kalau kamu suka cerita horor yang mencekam dan penuh misteri, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasimu. Siapa tahu kisah ini akan mengikutimu bahkan ke dalam mimpimu. Widi bersama teman-temannya, Nia, Dani, dan Bagas, sebenarnya cuma mau camping santai di akhir pekan. Mereka biasa traveling bareng, dan kali ini sepakat untuk cari tempat yang sedikit berbeda. Seorang penduduk lokal menyebutkan sebuah desa tua di balik bukit yang, katanya, punya pemandangan yang indah dan udara yang sejuk. Namanya Desa Kaliwungu, kata si penduduk sambil tersenyum samar. Tapi hati-hati ya, orang-orang di desa itu nggak suka dikunjungi sembarang orang. Kenapa emangnya, Pak? Tanya Dani penasaran. Ya, anggap aja desa itu punya aturan-aturan khusus. Kalau kalian nggak bawa apa-apa buat ditaruh di depan rumah, jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang nongol nyambut. Jawab si bapak sambil tertawa kecil, tapi nadanya serius. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat langsung berangkat menuju ke desa tersebut. Jalan menuju desa itu memang aneh. Hanya ada jalan setapak yang sempit dan penuh semak. Setelah sekitar 2 jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di pintu masuk desa. Ada papan kayu tua yang bertuliskan, "Selamat datang di Desa Kaliwungu," dengan cat merah yang sebagian besar sudah mengelupas. Desa itu begitu sepi. Rumah-rumah kayunya tampak tua dan usang, seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri adalah lilin-lilin merah yang ada di depan setiap rumah. Lilin-lilin itu masih menyala, meskipun hari sudah terang. Lilin merah? Gumam Nia dengan perasaan merinding. Aneh banget. Buat apa sih lilin-lilin kayak gini? Widi hanya bisa menelan ludah sambil melangkah perlahan. Semakin dalam mereka memasuki desa, semakin terasa keanehan yang menyelimuti tempat itu. Desa itu seolah-olah diam membisu, sepi dan menunggu kedatangan mereka. Tak ada suara sedikit pun, kecuali suara langkah mereka sendiri. Mereka akhirnya memutuskan untuk mencari tempat beristirahat dan menemukan rumah yang kelihatannya kosong. Dani mengintip dari balik jendela dan mengangguk. Nggak ada orang, kayaknya aman. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam dan mulai mengeluarkan perbekalan yang dibawa. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di depan rumah, membuat semuanya terdiam. Ada yang mengikuti kita? Bisik salah satu dari mereka dengan wajah tegang. Perlahan, mereka mengintip dari jendela. Terlihat seorang pria tua berdiri di luar, memandang mereka dengan tatapan kosong yang terasa menusuk, seolah mampu menembus jiwa mereka. Kalian, sudah tahu aturan di desa ini kan? Suaranya serak dan dingin. Widi hanya bisa mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kalau begitu, saya cuma mau mengingatkan, jangan sampai lilin di depan rumah ini mati. Setelah berkata demikian, kemudian pria itu berbalik dan menghilang begitu saja. Malam pun tiba, akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat di rumah tersebut. Namun, sekitar tengah malam, terdengar suara keras seperti ada sesuatu yang jatuh dari dalam rumah. Widi dan Nia terbangun kemudian segera membangunkan yang lain. Ada yang masuk? Tanya Nia dengan suara bergetar. Dengan hati-hati, mereka keluar dari kamar. Mereka melihat lilin merah di depan rumah sudah padam, padahal sebelumnya mereka yakin lilin itu masih menyala. Bagas, yang paling berani, mencoba menyalakan lilin itu lagi. Namun, begitu ia menyentuhnya,
ia merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, muncul bayangan di pintu depan. Seorang wanita dengan wajah hancur dan mata merah menyala memandang mereka dari kegelapan. Kaki mereka seolah membeku, tidak bisa bergerak. Bayangan itu mulai melangkah masuk ke dalam rumah, semakin mendekat, dan mereka mendengar bisikan lembut dari sosok itu. "Kenapa kalian masuk tanpa izin?" Pagi harinya, dengan sisa keberanian yang ada, mereka mencari penduduk desa dan bertemu dengan seorang wanita tua bernama Nyai Rahayu. Dengan wajah cemas dan tatapan penuh rahasia, Nyai Rahayu menatap mereka tajam sebelum akhirnya bicara. "Desa Kaliwungu ini bukan sembarang desa. Semua orang yang tinggal di sini telah lama mati," katanya dengan suara lirih. "Desa ini disegel agar arwah-arwah itu tidak mengganggu dunia luar. Setiap rumah di sini dihuni oleh jiwa-jiwa yang terjebak. Mereka tidak suka jika ada orang baru datang tanpa izin." "Kenapa lilin itu penting, Nyai?" tanya Widi, mencoba menenangkan dirinya. "Lilin itu menjaga agar arwah-arwah itu tetap di tempatnya, di dalam rumah mereka. Setiap kali lilin mati, arwah di dalam rumah itu akan bebas berkeliaran, hingga ada yang menggantikannya," jawab Nyai Rahayu. Nia menelan ludah, merasa takut dengan maksud dari perkataan Nyai Rahayu. "Jadi kalau lilinnya padam, arwahnya bebas menghantui kita?" Nyai Rahayu mengangguk pelan dan wajahnya tampak murung. "Betul. Dan kalian sudah membuat satu lilin padam. Artinya ada satu arwah yang sekarang bebas?" Rasa takut semakin mencengkeram mereka. Mereka menyadari bahwa sejak pertama kali mereka masuk desa, lilin merah itu sudah menjadi peringatan. Dan kini, ada satu arwah yang lepas, dan kemungkinan besar sosok itu masih terus mengikuti mereka. Malam berikutnya, mereka berempat memutuskan untuk tidur di ruang tamu, berharap agar bisa saling melindungi. Mereka meletakkan lilin merah di tengah ruangan dan memastikan lilin tersebut tetap menyala. Namun, tepat tengah malam, mereka mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah itu terdengar lambat, seolah-olah sengaja membuat mereka ketakutan. Kemudian terdengar ketukan keras dari pintu depan, membuat jantung mereka nyaris berhenti. Apa yang bisa kita lakukan sekarang?" bisik Nia, tubuhnya gemetar. Mereka terdiam. Tak ada yang bisa menjawab perkataan Nia. Ketukan itu berubah menjadi gedoran yang semakin keras dan agresif, seolah-olah ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Tiba-tiba, pintu depan terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan kegelapan di luar. Mereka mencoba mundur, namun sebuah suara menggelegar keluar dari kegelapan. "Kalian tidak boleh pergi dari sini." Dari kegelapan itu muncul sosok seorang wanita dengan wajah pucat, rambut kusut, dan mata merah menyala. Wanita itu perlahan mendekat dengan wajah marah. Tatapannya tajam seperti pisau yang siap mengoyak mereka. Ketakutan mereka berubah menjadi kepanikan luar biasa. Namun mereka tak bisa bergerak, seolah kaki mereka terpaku di lantai. Dani dengan panik berusaha menutupi lilin di tangannya. Namun, tak disangka, lilin itu malah padam. Saat itulah sosok wanita itu mulai tertawa dengan suara yang sangat menakutkan. "Sekarang kalian milik kami," ucapnya, sebelum mendekatkan wajahnya ke Widi yang paling dekat dengan pintu. Dalam sekejap, ruangan menjadi gelap gulita. Mereka merasakan tangan-tangan dingin mencengkeram tubuh mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Jeritan mereka memenuhi ruangan, namun suaranya seolah tertelan oleh desa itu sendiri. Saat fajar menyingsing, tak ada jejak dari Widi dan teman-temannya. Nyai Rahayu berdiri di depan rumah itu, menyalakan lilin merah yang sudah padam dan bergumam dengan wajah tenang. "Selamat datang di Kaliwungu. Sekarang kalian milik desa ini." Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya yang nggak kalah seram. Kalian juga bisa tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar, siapa tahu bisa saya ceritakan di video berikutnya.